Tolong jangan ada yang batuk ya teman-teman. Aku salah satu karakter favorit aku di novel tuh Kinan. Walaupun dia sayangnya nggak ada di film pendek yang akan kita tonton, tapi sebenarnya aku pingin banget jadi Kinan. Tapi sayang waktu itu dia nggak dipilih bagian Kinan. Karena Kinan itu, ya Kinan keren banget aja gitu, menurut aku keren banget. Salah satunya yang bikin aku ngefans sama Kinan adalah quote yang tadi, sama quote yang ini. Setiap langkahmu, langkah kita, apakah terlihat atau tidak, apakah terasa atau tidak, adalah sebuah kontribusi laut. Mungkin saja kita keluar dari rezim ini 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Tapi apapun yang kamu alami di Belangguan dan Bungurasih adalah sebuah langkah, sebuah baris dalam puisimu, sebuah kalimat pertama dari cerita pendekmu. Kinan. Jadi aku suka banget sama Bapak. Bapak I love you, ya kan. Bapak suatu malam bilang sama Asmara. Dia bilang, Asmara, kita ini hidup di negara yang menindas rakyatnya sendiri. Bapak senang berada di antara anak-anak muda yang mengerti bahwa bergerak meski hanya selangkah, 2 langkah, jauh lebih berharga dan penuh harkat daripada berdiam diri. Bapak. Aku ngefans sama Bapak. Tadi kita ngefans sama Mbak Lela ya? Betul banget Mbak Dian. Tapi jangan nangis ya guys, karena kita semua mungkin adalah sehati, rombongan patah hati. Ini aku nggak tahu nih lainnya siapa, cuma ini, aduh kok aku tertohok banget sama quote yang ini dari Laut Bercerita juga. Kita harus belajar kecewa bahwa orang yang kita percaya ternyata memegang pisau dan menusuk punggung kita. Kita tak bisa berharap semua orang akan selalu loyal pada perjuangan dan persahabatan. Keren banget. Kalau dalam penulisan fiksi itu sama juga sebenarnya ketika saya jadi wartawan di Tempo, yang sulit sebetulnya bukan waktu menulisnya, tapi waktu wawancara, waktu riset. Kalau menulis novel, apalagi historical fiction kan kita pasti harus wawancara. Nah saat wawancara itu yang jauh lebih sulit. Kalau wawancara para aktivis survivornya, memang itu violence, kekerasan, memang agak sulit saya gitu. Tetapi ketika saya mewawancarai orang tua, ibu atau bapak atau adiknya Uji Pukul, Mas Wahyu, itu yang lebih sulit. Karena apalagi orang tua, karena kesan saya kan setiap kali pasti akan ada momen-momen berhenti, nangis dan sebagainya. Dan saya kan seorang ibu juga, jadi sulit buat saya untuk tidak ikut larut. Ketika saya mewawancarai sebagai wartawan, sedikit berbeda karena saya selalu menjaga jarak dari subjek yang dibahas gitu. Saya menjaga jarak dan saya tidak masuk ke dalam emosi dan konteks yang sedang kita bahas. Pokoknya betul-betul kan fakta aja. Tapi kalau fiksi, saya sering bercerita, ngobrol sama teman-teman di film. Kalau menulis fiksi itu kita kayak double function sebagai sutradara maupun sebagai aktornya, karena sebagai sutradara itu menentukan arah
plotnya, menentukan adegan. Tapi kita juga mesti kayak aktor masuk ke dalam tokohnya. Jadi mesti membayangkan jadi laki-laki umur 23 tahun gitu misalnya. Gimana caranya saya menjadi seorang laki-laki umur 23 tahun yang introvert seperti Laut, atau mungkin kalau misalnya di Namaku Alam justru terbalik, dia sangat ekstrovert dan sangat pemberani gitu ya. Nah itu kan tugasnya aktor sebetulnya ya kalau gitu. Nah jadi yang susah tuh malah di situ. Ketika menulis sebenarnya itu udah masa-masa apa ya, kayak kalau lagi nulis berita gitu. Jadi begitu kita udah dapat intro, udah itu lancar, langsung terus gitu. Tapi kalau intronya belum dapat memang susah gitu. Lead adalah mahkota gitu. Itu yang pertama harus dicari. Tapi kalau waktu wawancara saya merasa ibu itu, para ibu yang kebanyakan sudah pada almarhum, kayaknya setengah jiwanya udah ikut sama anaknya. Jadi saya sering juga udah menceritakan ke beberapa forum. Awalnya saya novelnya tuh outline-nya point of view Laut dan point of view ibunya tadinya. Tapi terus gak maju-maju, saya sedih terus gitu. Nggak sanggup saya. Akhirnya saya ganti jadi point of view Asmara. Karena saya lihat para adik atau kakak korban itu selalu menjadi tiang dari keluarga. Para bapak ibunya tuh udah pada runtuh, udah pada gimana ya, udah psikologi kehilangannya tuh, kehilangan anak tuh beda banget dengan kehilangan orang tua. Mereka selalu bilang gitu, kalau kehilangan orang tua sedih juga, tapi udah expected karena mereka udah mencapai usia sekian gitu kan. Tapi kalau anak, mereka merasa kan seharusnya saya dulu gitu. Nah jadi denger gitu aja kan saya sedih ya kan. Nah itu yang bukan waktu nulis mah itu malah buat saya tuh kayak karnaval gitu. Gini enak gitu. Ada katarsisnya, ada terutama kalau adegan-adegan penyiksaan gitu ya. Tapi the rest is okay compare to waktu research, waktu wawancara itu berat sekali. Aku jawab yang itu dulu ya soalnya. Mempertanggungjawabkan posisi kami. Jadi memang Yayasan Dian Sastrowardoyo itu fokus ke dalam 3 hal. Pendidikan, perempuan, dan budaya. Seni dan budaya. Nah, kita sering mensupport, jadi kita programnya tuh banyak, nggak cuma beasiswa. Program kami salah satunya yang juga dari dulu sampai sekarang dan yang paling aku favorit, suka banget adalah beasiswa, karena itu langsung impactnya terhadap dunia pendidikan. Aku memberikan akses seperti ini dan aku usahain sendiri, bahkan pakai duit sendiri, bener-bener aku ke situ gitu loh. Tapi aku sadar bahwa Yayasan Dian Sastrowardoyo itu pilarnya nggak cuma pendidikan, kita juga sangat berfokus kepada pemberdayaan perempuan dan juga sangat berfokus juga kepada perkembangan seni dan budaya. Nah kita makanya suka kasih kontribusi juga, kita waktu itu bikin taman bacaan, kita nyumbang buku buat bikin perpus-perpus di daerah remote area, kayak waktu itu kita nyumbang buku ke taman bacaannya di Flores, waktu itu dengan di Kisenda, NTT, Sumbar, jadi ada kayak gitu-gitu. Dan kita juga suka mensupport kegiatan-kegiatan pertunjukan seni, pembuatan film, karena kita ngeliat itu satu pilar, bahwa pembuatan film, apalagi di filmnya teman kita kan memang udah berteman sama Mbak Lela tuh jauh, udah lama, dari tahun 2003 kita bikin Dunia Tanpa Koma itu kita memang bersahabat baik lah gitu. Kita waktu itu bikin film Drupadi, film pendek kami juga, itu juga kami produce, dan yang nulis Mbak Lela, kita kolaborasi juga sama Niles, Mbak Mira Lesmana dan Mas Riri Riza, aku main gitu, dan juga apa segala macam gitu. Nah ini tuh salah satu bentuk kolaborasi kita juga gitu, karena kita melihat bahwa film memang arena bermain kita juga dalam ranah pilar seni dan budayanya. Apalagi kita melihat banyak sekali unsur edukasi dalam cerita ini gitu loh, bahwa bagaimana apa yang terjadi di tahun 98 itu kan tahun yang lampau, bagaimana kita menolak lupa, bagaimana kita tetap perlu mengedukasi generasi-generasi berikutnya bahwa kejadian ini tetap terjadi dan merupakan bagian dari histori dan sejarah kita. Bagaimana kita jadi lebih kenal sama diri kita sendiri dengan yang nggak nutup mata bahwa ada juga hal-hal yang kurang enak yang sempat terjadi dengan bangsa kita, dan bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari hal itu. Gimana caranya biar nggak berulang ya, gitu. Bagaimana kita bisa kawal bareng-bareng, kayak gitu sih. Jadi lebih dalam semangat
yuk kita sama-sama belajar menjadi bangsa yang lebih baik, lebih gitu sih. Gitu. Mudah-mudahan terjawab. Yang satu yang mesti kita ingat, apa sih sebenarnya yang teman-teman mahasiswa ini perjuangin dulu gitu sampai mereka harus mengorbankan nyawanya untuk itu gitu. Dan itu mungkin yang kadang-kadang juga kita sebagai generasi yang muda dan lebih muda lagi bahkan nanti ke depannya kadang-kadang suka lupa bahwa apa yang diperjuangkan oleh reformasi itu sebenarnya kita nikmati sekarang itu bukan sesuatu yang gratis gitu. Betul. Ada perjuangan di baliknya. Jadi mungkin Mas Saud mau berpesan jangan take this freedom for granted. Baca buku sebanyak-banyaknya, baca bukunya Pramodia yang dulu dilarang, baca bukunya Tan Malaka yang dulu dilarang mungkin gitu. Jadi itu dan juga suara kita itu penting banget gitu untuk didengar oleh semuanya. Dan kadang-kadang kita sekarang karena sudah sangat terlalu mudah untuk bersuara, kita juga kadang-kadang mungkin apatis dan take for granted untuk memilih untuk nggak bersuara. Mungkin itu. Ada puisi Sutarji Kalsumbar yang saya kutip ya, yang matilah kau mati, semoga kau lahir berkali-kali. Jadi ketika demonstrasi Omnibus Law itu kan ramai sekali, kemudian ketika KPK mulai disunat itu juga ada demonstrasi yang besar, tapi yang betul-betul besar itu adalah kemarin saya melihat ada ribuan laut di situ. Jadi I felt that ya oke, saya gak usah worry dengan apa yang biasa saya khawatirkan dulu jangan ini ya. Dulu saya suka khawatir sih melihat generasi milenial, anak saya itu milenial toh, sama Z. Masya Allah, gitu. Tiap kali saya tuh mengelus dada gitu karena lebih tepatnya di bagian mana Mbak Lelang ngelus dada? Apakah pada apatisnya atau kritisnya? kalau saya sebut nanti anak saya ketawa. Saya nggak sabaran orangnya kalau melihat ada yang udah baca nama Alam belum? Ya itu segala kejengkelan alam itu adalah kejengkelan saya. Jadi curhat di situ ya. Curhat, curcol gitu ya. Misalnya ada orang yang bahasa Indonesianya nggak beres aja saya udah oh my god gitu ya. Gitu. Terus pengen ceramah tapi nggak enak gitu. Bukan generasi Z atau milenial aja, kadang-kadang ada pejabat yang lagi pidato terus dia bilang ini kita harus merubah, terus aku pengen bilang ubah Pak, ubah gitu. Ada juga yang bilang gini, Bapak dua, Ibu dua sekalian. Jadi dari yang kecil-kecil gitu sampai hal-hal yang saya nggak masuk dalam batok kepala saya itu adalah kan cepet sekali gitu ya, generasi muda, generasi yang jauh lebih muda dari saya itu 3-4 tahun di satu kantor. Oke, it's my time to go to another office gitu. Sementara angkatan saya kan udah di repress, udah di apa-apain nama atasan, tetap aja kita setia 28 tahun ya gitu ya di kantor yang sama gitu kan. Kerasan apa masokis? Dua-duanya Mas. Pokoknya it's really generasi boomer tuh begitu, sama X juga kayaknya masih begitu. Jadi bertahan aja gitu, setia bertahan gitu. Nah tapi kan kalau yang sekarang saya tadinya nggak ngerti ini apa sih, baru 5 tahun lu udah gua ajarin, lu udah pindah. Tapi and then later on aku paham ketika mereka ribut mental health itu loh. Nah di situ sebenarnya oh ya pantesan emang mereka lebih sehat daripada saya gitu loh. Betul. Lebih bisa lebih asertif ya. Nah makanya di alam nanti kalian lihat yang kedua. Pokoknya soal mental health mereka care banget, sementara angkatan saya enggak. Gitu. Nah, jadi begitu melihat mereka benar-benar turun waktu Omnibus Law sama yang KPK tuh yang kasus itu cicak buaya, saya langsung oke, Rain, I have to say ke anak saya Rain gitu, saya bilang I have to say generasi ini oke kok kita rest. Pas waktu ini kemarin sebenarnya nggak, waktu habis pengumuman pemenang itu juga ya saya sih kan udah
terbiasa dengan kekecewaan ya, udah terbiasa kan. Kalau kita udah kecewa ya sudah gitu. Itu seiring umur sih. Jadi kita udah whatever deh gitu kan. Tapi Rain dengan kawan-kawannya let's do something gitu kan. Dari situ saya terharu. Oh ya, of course mereka Tidak mengkhawatirkan. iya, ternyata tidak. Dan kemarin saya lebih bangga lagi melihat itu, dan saya melihat itu ada banyak laut dan kawan-kawannya di situ. Tepuk tangan untuk kita semua. Banyak apresiasi ini. Sekarang sih udah jauh lebih banyak. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan India atau China, Thailand atau apalagi China atau Filipina aja lah yang paling dekat gitu, kita masih kalah jauh. Pembaca mereka luar biasa. Nah itu salah satunya kenapa, karena mereka sastra masuk kurikulumnya udah dari dulu gitu. Kita baru sekarang, tapi alhamdulillah daripada nggak ada gitu ya. Nah itu satu. Jadi sejauh ini karena pembaca kita tidak terlalu meluas ke seluruh kepulauan, berarti kita ada berarti 17.000. Wow. Kadang nambah, kadang kurang. Nah begitulah. Jadi ya tidak ada kesadaran mungkin ya dari pihak-pihak yang tadi disebut yang menyeramkan itu mungkin. Tapi saya nggak tahu kalau nanti film misalnya, karena film itu sifatnya audio visual jauh lebih menjangkau, lebih cepat daripada buku. Sedangkan buku itu teks, harus kita cerna dulu, terus harus kita bayangkan, sangat berbeda. Dan ada elemen kemalasan kan, orang pada tebal banget gitu kan. Nah sementara kalau film it's only what 1.5 hours, 2 jam gitu ya, selesai. Kita nontonnya di TV, di OTT, kita bisa sambil jalan-jalan, sambil ngapain. Jadi kalau film nanti efeknya berbeda. Saya menyadari itu, semua kawan-kawan juga menyadari itu, bahwa kalau film nanti itu cerita lain gitu. Ya langsung aja yang kedua deh, transisi. Yang kedua dari transisi. Oh iya. Dari sastrawan. Tadi siapa? Mbak Jati ya, Mbak Asmara Jati. Ini saya kan menulis sebelum saya jadi wartawan. Saya udah menulis cerita dari saya masih kecil sampai remaja. Saya suka menulis di majalah Hai, yang juga milik Gramedia. Terus baru kemudian remaja, terus akhirnya saya nulis cerpen di Kompas dan seterusnya. Jadi saya baru masuk Tempo menjadi wartawan kan baru 89. Jadi saya penulis dulu baru jadi wartawan. Sehingga sebetulnya pertanyaan bisa dibalik, bagaimana saya jadi sastrawan, menulis yang imajinasi, kemudian ketika masuk Tempo saya harus belajar dari awal, dari zero banget. Saya benar-benar masuk sebagai reporter untuk menjadi orang yang mewawancarai dan menulis laporannya sesuai dengan kaidah jurnalistik. Iya, kaidah jurnalistik 5W1H dan sebagainya ya, Raya. Jadi itu terbalik gitu, dan saya nggak terlalu menemui kesulitan karena buat saya itu sama aja seperti saya ketika bikin skripsi dulu, kuliah kan kita mesti juga melakukan itu. Nah begitu saya masuk Tempo 20 tahun saya nggak menerbitkan apa-apa karena sangat namanya wartawan kita tidak bisa punya waktu untuk diri sendiri. Nah baru saya menulis lagi setelah saya udah jadi redaktur pelaksana. Nah itu kembali lagi menulis fiksi. Saya tahulah bedanya, karena kalau ketika tadi saya udah ceritakan sedikit, kalau kita mau wawancarai sebagai wartawan tiba-tiba jadi beda aja gitu. Pasti kita lebih bukan lebih rigid, tapi benar-benar kita tahu itu terbatas tempatnya, dan kita berjarak dengan narasumber kita. Kita baik, kita membuat dia percaya sama kita, tapi kita tetap berjarak. Karena kita harus mewawancarai baik yang korup maupun yang baik, gitu kan. Tapi kalau sebagai penulis, there's a lot of imagination di situ. Jadi mewawancarai teman-teman survivor yang diculik itu dari awal saya bilang, saya mau nulis bukan untuk Tempo loh ya, saya menulis untuk novel. Jadi artinya saya bukan menulis memoir kamu, saya akan menulis
mengambil tulang sumsum kamu, kemudian saya menciptakan tokoh baru, dan mereka paham. Itu bedanya. Declare di depan ya. Oh, dari depan. Dan tapi setelah draft 1 saya kirim juga ke mereka. Cocok apa enggak? Ya kira-kira mereka merasa ini apaan sih atau gimana? Tapi rata-rata pada senang sih. Oke, terima kasih Mbak Lela. Mbak Dian. Buat aku awalnya tuh aku besar dengan majalah remaja. Jadi dulu aku pembaca cerpen majalah. Dulu aku baca majalah Gadis. Dulu ada Majalah Hai juga. Ada cerpen Mbak Lela kayak. ada majalah mode, segala kawanku semuanya. Aneka bahkan. Tapi yang seru-seru tuh cerpen majalah Gadis. Sampai aku terinspirasi banget, dan waktu aku SMP aku jadi redaktur majalah. Jadi pas dapat Perang Cinta di tahun 2000 itu kan aku udah kuliah sebenarnya kan. Terus jadi redaktur mading gitu maksudnya lo nggak bisa nulis cerpen di mading gitu loh. Zaman aku SMP naksir sama cowok kelas sebelah yang janjinya bikin berapa ratus kata, jadi berapa halaman, 2-3 halaman cerpen, jadinya buklet novelet, Bo. Jadi kepanjangan untuk dimuat. Terus aku dulu juga karikatur cerpen majalah sekolah juga aku yang bikin, karena aku juga gambar. Oh, ilustrator. Dulu, terus aku dulu sempat nulis kontributor majalah Gadis. Dulu aku pernah punya 1 rubrik tiap, dan itu jadi deadline lumayan ya berasa. Tapi yang aku lakukan adalah sekarang kalau misalnya nulis skrip memang ada kursusnya, karena kalau nulis skrip itu ada kayak struktur teknis secara formula tuh ada yang harus kita pelajari secara 8 sequence dan segala macam. Jadi kayak harus udah nyampe ke milestone berikutnya dalam waktu sekian halaman, dalam waktu sekian menit. Dan itu jadi menantang banget, jadi matematis sekali gitu. Kalau dulu tuh kalau naratif tuh bisa sak pena dewe, jadi bener-bener kita seneng cerita sama dirinya sendiri juga, ya udah asik aja sendiri gitu loh. Sementara kalau kita bahasa film harus bahasa visual, kita harus melihat, menceritakan sesuatu yang visual, sesuatu yang bisa terlihat dalam bentuk action gitu kayak gitu. Nah saat ini yang aku lakukan dalam menulis skrip, selain aku ngambil kursus online pas pandemi penulisan skrip, aku ngambil dari NYFA. Pas abis lulus tuh harus bikin film pendek. Nah aku bikin film pendek kedua aku tuh di hari ini tidak ibu, bapak ibu produsernya. Terus yang main Jukmini sama Asmara Abigail. Penayangannya juga masih terbatas, waktu itu cuma tayang di JAV ya. Maksudnya sama di Jakarta Film Week, iya JAV. Sama terus terus yang setelah aku rap film Gadis Kretek, aku kan bukan nganggur sih, cuma saya agak lebih nggak syuting apapun setahun. Aku ikut program Indonesia, nah jadi workshop buat penulisan skrip. Aku termasuk dari 10 finalis yang ikut program Indonesia, dan alhamdulillah kita lulus sebagai 4 besar. Jadi aku 5 besar lah. Jadi kalau aku lulus ketiga mungkin aku dapat dananya. Saya keempat. Tapi nggak apa-apa, tapi berarti udah lulus kurasi sama coachnya soalnya dari Hollywood gitu. Nah saat ini apa yang aku lakukan, aku nggak nulis tiap hari cerpen, tapi aku sekarang punya kebiasaan baru untuk tulisan surat sama sahabat termasuk salah satunya Happy Salma. Jadi dia juga punya kebiasaan nulis. Jadi tulisan surat itu pakai tulis tangan ya guys. Itu hampir punah karena kan kita semua udah pakai ini kan. Zaman dulu aku SMP, kita tuh masih suka tulisan surat sama teman sahabat pena yang mungkin cuma sebelah situ mejanya masih sekelas gitu, intinya bosan dengerin si guru, akhirnya kita tulisan lagi ngapain lo gitu. Chatnya pakai itu, tapi alangkah menariknya pada saat itu kita hidupkan kembali, sensasinya beda aja.